Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Wulandari. Saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada kali ini saya akan memberikan edukasi tentang promosi kesehatan pada penyakit hiperbilirubinemia pada bayi. Mari kita akan masuk saja pada materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Hiperbilirubinemia pada bayi merupakan sebuah keadaan di mana kadar bilirubin serum total di dalam jaringan ekstravaskuler meningkat lebih dari 10 mg/sen. Keadaan ini mengakibatkan mukosa kulit dan sklera warna kuning pada minggu pertama, menurut Dewi 2013. Hiperbilirubin merupakan kadar bilirubin yang berlebihan di dalam darah dengan jumlah lebih dari 10 mg/sen di minggu pertama yang menyebabkan jaundice atau warna kulit pada bayi terlihat jelas di kulit, selera, mukosa, urin, dan beberapa organ tubuh lainnya. Adapun kadar normal bilirubin total pada bayi yaitu 5 mg/sen menurut Sabirin 2019. Dan yang ketiga ada hiperbilirubinemia, adalah istilah yang digunakan bagi ikterus neonatum setelah adanya hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan terjadinya peningkatan kadar bilirubin. Hiperbilirubinemia ini dapat disebabkan dari proses fisiologi serta patologis menurut Sukardi 2012 dan dikutip Tanto 2016. Nah, di sini ada etiologi. Etiologinya itu ada faktor bayi, faktor ASI, faktor ibu, dan faktor lainnya. Tanda dan gejala. Yang pertama itu ada hipotermia, kedua lemas, 3 malas minum, 3 ngantuk, 5 tidak kuat menghisap ASI atau susu formula, yang keenam muntah, 7 opistotonus, 8 mata berputar-putar ke atas, 9 kejang, dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Pelaksanaan. Yang pertama itu mulai dengan sinar fototerapi. Bila ikterus diklasifikasikan sebagai ikterus berat. Yang kedua, tentukan apakah bayi memiliki faktor-faktor kehamilan 37 minggu, hemolisis atau sepsis. Yang ketiga, ambil contoh darah dan periksalah kadar bilirubin, serum, dan hemoglobin. Tentukan golongan darah bayi dan lakukan tes kombes. Yang keempat, bila kadar bilirubin serum di bawah nilai yang dibutuhkannya, maka hentikan pemberian sinar fototerapi. Yang kelima, bila kadar bilirubin serum berada pada atau di atas nilai kebutuhannya sinar fototerapi, maka lakukan sinar fototerapi. Yang keenam, bila faktor resus dan golongan darah AB O bukan penyebab hemolisis atau bila memungkinkan. Yang ketujuh, tentukan diagnosis hiperbilirubinemia. Di sini ada cara mengatasi hiperbilirubinemia pada bayi. Yang pertama itu ada pemberian fenobarbital, mempercepat proses konjugasi
pemberian fenobarbital diberikan 1-2 hari sebelum ibu melahirkan. Yang kedua ada pemberian suprat. Memberikan suprat yang kurang untuk transportasi konjugasi pemberian albumin. Contohnya yaitu pemberian albumin untuk meningkatkan kadar bilirubin bebas. Terus yang ketiga ada fototerapi. Fototerapi merupakan tindakan yang efektif untuk mencegah kadar total bilirubin serum atau TSB meningkatkan. Uji klinis pada fototerapi ini telah divalidasi. Kemajuan fototerapi dalam mengurangi hiperbilirubinemia tak berkonjugasi yang berlebihan, dan implementasinya mengalami perubahan secara drastis, membatasi transfusi tukar. Lalu di sini yang keempat ada transfusi tukar. Dilakukan apabila terapi sinar tidak berhasil dalam mengendalikan kadar bilirubin. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Yang kelima ada pemberian ASI. ASI merupakan sumber energi makanan terbaik bagi bayi. Selain mengandung komposisi yang cukup sebagai nutrisi bagi bayi, pemberian ASI juga dapat meningkatkan dan lebih menambah kasih sayang antara ibu dan bayi itu sendiri, serta meningkatkan daya kekebalan tubuh bagi bayi. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Pertama itu ada kadar bilirubin serum total. Pemeriksaan bilirubin serum total pada bayi merupakan penegakan diagnosis icterus neonatorum dan juga untuk menentukan adanya intervensi lebih lanjut. Pemeriksaan serum bilirubin total perlu dipertimbangkan karena hal tersebut merupakan tindakan invasif dan dianggap bisa meningkatkan morbiditas neonatus. Terus yang kedua ada bilirubin non-meter transkutan. Adalah spektrofotometri dengan prinsip kerja yang memanfaatkan bilirubin yang menyerap cahaya atau panjang gelombang 450 cahaya yang dipantulkan merupakan representasi warna kulit neonatus yang diperiksa. Yang ketiga ada transfusi pengganti. Digunakan untuk mengatasi anemia akibat eritrosit yang rentan terhadap antibodi eritrosit maternal, menghilangkan eritrosit yang tersentetisasi, mengeluarkan bilirubin serum, meningkatkan albumin yang masih bebas bilirubin, dan untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.